Pengacara Putri Sambo, Ferdy Diansyah mendapat banyak kecaman dari para kawan dan koleganya semasa di KPK. Rekam jejak Febri semasa menjadi juru bicara KPK tegas, lugas dan tenang. Febri dalam hidupnya selalu ingin mendahulukan kebenaran secara fakta dan bukti. Begitu juga dengan kasus yang ia tangani sekarang, di mana kasus Sambo menjadi perhatian masyarakat secara luas, bahkan kasus tersebut memiliki porsi yang lebih dibandingkan dengan kasus kenaikan BBM. Karena kasus ini dianggap menjadi momentum untuk kepolisian dapat berubah menjadi polisi yang profesional dan proporsional. Banyak masyarakat biasa yang mengharapkan kinerja polisi bisa semakin dirasakan di masyarakat, bukan hanya lipstik atau slogan saja, bahwa polisi akan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Namun dengan mencuatnya kasus Sambo ini, masyarakat akhirnya membuka mata lebar-lebar, sehingga terlihat jelas adanya satu jaringan atau kelompok yang dapat mengatur ritme atau pekerjaan seorang anggota polisi di lapangan yang hanya mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya saja, maka jika ini dibiarkan akan merugikan bangsa dan negara. Namun Polri ternyata memberikan bukti bahwa masih ada keadilan dalam mencari kebenaran, dengan bukti Sambo CS dan banyak lagi anggota polisi yang terlibat di dalamnya, yang sudah ditindak dan dihukum sesuai kesalahan. Begitu juga dengan Febri, pengacara Putri Sambo, dia berniat membantu membuka tabir motif dari pembunuhan Brigadir Yosua secara fakta dan bukti. Walaupun Febri banyak dikecam oleh kawan dan koleganya, namun Febri memberikan jawaban dan alasan yang menunjukkan kualitas Febri dalam menangani satu perkara. Menurut Febri, kebenaran tidak pernah bisa diketahui datang dari mana. Ini disampaikan Febri kepada Yudi lewat akun Twitter miliknya, @febridiansyah, Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Percakapan Febri dan Yudi di Twitter itu dimulai oleh Yudi. Awalnya, Yudi mengomentari sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Karena merasa sebagai kawan dan kolega dengan Febri, maka ia pun berharap Febri untuk mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Menurutnya, pernyataan Febri dalam berita tersebut hanya permainan kata-kata yang bertujuan untuk meyakinkan publik bahwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa semakin jelas di hari mendatang. Saya masih berharap dari dulu bahwa udah @febridiansyah mundur saja, biarkan yang lain saja jadi penasehat hukumnya. Kalau statement seperti ini kan permainan kata-kata saja, tidak ada fakta baru yang bisa meyakinkan masyarakat terkait kasus bisa semakin terbuka dan jelas duduk perkaranya, tulis Yudi lewat cuitan di akun Twitter miliknya, @yudiharahap46. Febri kemudian merespons cuitan Yudi tersebut dengan mengatakan bahwa pilihan dirinya dan Yudi sudah berbeda. Febri juga menegaskan bahwa dirinya bukan seorang pesolek yang hanya memilih arus populer. Ia meminta doa Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Permintaan itu disampaikan Febri melalui akun Twitternya, yang berisi, "Saya bukan pesolek yang hanya akan memilih arus populer. Tak selalu harus ada tepuk tangan. Doakan semoga fakta-fakta semakin banyak terungkap di sidang. Yang salah harus dihukum, bukan sebaliknya," ujar Febri. Jawab elegan yang diberikan Febri kepada kawan atau koleganya tersebut, dan gaya bahasa dalam cuitan inilah yang seharusnya banyak ditiru oleh para pengguna medsos, agar tidak menimbulkan ketersinggungan bagi siapapun yang membacanya. Memang dalam menangani satu perkara, bagi seorang pengacara atau penasehat hukum adalah ketenangan, di samping teori ilmu yang cukup, jika ditambah dengan gaya bahasa dan gestur yang tenang, bisa saja lawan atau bahkan hakim akan menjadi lebih mudah menalar apa yang disampaikannya. Kembali ke pendapat Febri, yang mengatakan bahwa kebenaran akan muncul dari arah mana yang kita tidak ketahui. Ini menjadi catatan terpenting dalam kasus besar Sambo ini. Jaksa yang memiliki kewenangan menuntut hukuman apa yang patut disangkakan dan jeratkan kepada Sambo CS, karena jaksa yang akan membuktikan tuntutannya di meja persidangan. Dibutuhkan ketelitian dan konsentrasi jaksa dalam menangani kasus Sambo ini, sehingga apa yang menjadi materi dalam persidangan nanti dapat meyakini majelis hakim, sehingga majelis hakim memutuskan akhir perkara ini sesuai dengan tuduhan dan pasal yang dikenakan jaksa kepada terdakwa. Sebagai pengacara terdakwa, sepertinya Febri sudah mempelajari di mana kelemahan kasus ini, sehingga seorang Febri tidak akan mungkin berani menangani kasus besar ini, jika tidak menguasai atau tidak memahami permasalahannya. Kita tunggu aksi para jaksa dan para pengacara yang akan saling membuka fakta, bukti dan menggali keterangan dari para saksi yang akan dihadirkan pada persidangan nanti. Semoga ini menjadi momentum terbaik bagi negeri ini dalam hal penanganan kasus-kasus besar yang ada.
Dan semoga ini menjadi ajang pembuktian bahwa negara ini adalah negara hukum, yang selalu mengedepankan hukum sebagai panglima dalam penyelesaian segala permasalahan. Semoga lembaga peradilan yang ada di negeri ini diberikan satu kebenaran untuk dapat mengungkap dan memutuskan siapa yang bersalah dan mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatan dan undang-undang yang berlaku. Sehingga tidak mencederai rasa keadilan masyarakat. Yang salah harus dihukum, yang benar harus diberikan pembenaran. Berikan pendapat Anda pada kolom komentar. Dan mari kita jaga dan kawal NKRI. Jangan lupa subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.